Assalamualaikum. Ohayo gozaimasu. Waalaikumsalam Sensei. Pada nggak kelihatan ini apa? Oh, udah. Baru berapa? Baru 15 orang ya. Kita langsung aja ya sambil menunggu yang lain. Tadi Minasang kan juga udah pada bikin latihan untuk contoh kalimat yang dari bab 27. Nah, untuk saya lihat ada yang salah ya, tapi belum saya komen. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan mencoba menjelaskan ini pola-pola kalimat yang ada pada bab 27 ya. Izin share screen ya semua. Miyamashita kah? Hai Mimas. Hai Mimas. Hai Mimasta. Oke. Nah, ini ya kita lihat dulu pengantarnya, pengantar kalimatnya. Jadi pada bab 27 ini kita belajarnya tentang kanoke ya. Nah, apa itu kanoke? Apa itu kanoke? Kata kerja potensial. Ya, kata kerja potensial ya. Nah, kata kerja potensial yaitu yang menyatakan apa? Yang menyatakan kebisaan ya, bisa ya. Nah, sebelumnya pada bab 19 buku Mina kan udah belajar juga dulu ya. Nani kotoga dekimas ya. Artinya kan bisa juga kan? Nah, ini ya contohnya Susio taberu kotoga dekimas. Jadi pembentukannya menggunakan bentuk kamus. Nah, terus yang ini contoh yang apa? Yang di bab 27 ini susiga tabe raremas. Nah, sakaga dekimas. Ini kan menyatakan bisa ya semuanya ya. Tapi bedanya Susio taberu kotoga dekimas ini objeknya pasti partikel yang digunakannya pasti partikel wo ya. Terus sebelum kata kerjanya menggunakan bentuk kamus itu udah pasti itu ya. Nah, terus kalau yang bentukan oke ya, objeknya pasti menggunakan bentuk ga ya. Nah, terus sakaga dekimas ini sama ya, susio taberaremas sama maknanya sama sakaga dekimas. Ini sama-sama kanuke ya, bentuk kanuke. Bedanya ini kata kerja kelompok 2, nah yang ini kata kerja kelompok 3 untuk kanuke-nya. Oke, biar nggak bingung, kita lihat cara pembentukannya. Ya. Nah, ini ya cara pembentukannya. Nah, untuk kata kerja kelompok 1 ya. Kalau dulu kan udah dipelajari ya. Kata kerja kelompok 1 itu pasti ciri-cirinya gimana? Kalau kata kerja kelompok 1. Halo? Berakhiran I. Berakhiran I? Berakhiran I. Terus apa lagi? Berakhiran U. Ya, ya. Berakhiran U terus apa lagi? Banyak kok cirinya ya. Kan ada ciri bikini mikigisi ya itu ya. Atau utsuru gunumu kugusu itu kan ciri-cirinya.
ya. Nah, kita lihat. Jadi untuk pembentukannya ya. Pembentukannya. Nah, gimana perubahannya Sensei jadinya kalau untuk kata kerja kelompok 1? Jadi kita ambil dari huruf vokal keempat dari huruf hiragana. Huruf vokal tahu ya? Atau baris keempat dari huruf hiragana yang kata kerjanya disebutkan. Huruf keempat berarti vokal apa? Sensei. Ya, E ya. Kita ambil huruf keempat dari kata kerja yang disebutkan. Ya. Kayak gini kan. Ini kan contohnya utaimasu. Utaimasu ya. Jadinya kalau deretan keempatnya apa? Utaimasu. Jadinya utaemas. Ya. Terus ada hikimas. Jadinya Hikemas. ya hikemas. Jadi masnya ini nggak perlu juga dihilangkan ya. Cuma kita menggantinya aja dari baris keempat dari huruf vokal hiragana ya. Terus ada oyogimas. Jadinya Oyogemas. ya oyogemas. Terus naosimas. Jadinya Naosemas. ya naosemas. Terus mochimas. Motemas. Jadinya motemas. Hai. Asobimas. Jadinya bemas. Hai, Segi. Yomimas. Jadinya yomemas. Hai. Hasirimas. Jadinya ya hasiremas. Nah, kira-kira apa ini artinya utaemas? Kalau utaemas bernyanyi ya, kalau utaemas Bisa bernyanyi. ya bisa bernyanyi. Hai, hikimas. Hikimas ini untuk alat musik ya, memetik ya. Bisa misalnya gitaga hikemas bisa bermain gitar ya. Terus oyogemas jadinya apa bahasa Indonesianya itu? Bisa berenang. Ya, bisa berenang ya. Naosemas bisa memperbaiki ya. Hai, motemas. Mochimas apa? Membawa. Ya, membawa ya. Terus asobemas Bisa bermain. ya, bisa bermain ya. Yomemas Bisa membaca. ya, bisa membaca. Hasiremas Berlari. ya, bisa berlari ya, itu ya. Artinya jadi bisa ya semuanya. Nah, untuk kata kerja kelompok 2. Nah, kalau kata kerja kelompok 2, ciri-cirinya pasti berbunyi E atau I ya. Ya. Jadi, gimana perubahannya? Ya. Ini ditambahkan aja. Jadi masnya itu dihilangkan ya. Masnya dihilangkan ditambah dengan raremas. Masnya dihilangkan ditambah dengan raremas. Kita lihat contohnya. Sirabemas. Masnya dihilangkan. Jadinya raremas. Hai. Terus oboemas. Masnya dihilangkan. Jadinya ya, oboeraremas. Hai. Orimas. Hilang masnya jadinya Oriraremas. hai, oriraremas.
Nah, apa ini artinya, Sensei? Nah, ini si siraberaremas apa jadinya? Mencari tahu Sensei. Ya, iya bisa memeriksa ya, ininya bisa memeriksa ya. Boleh mencari tahu, bisa jadi ya. Terus oboeraremas Bisa Mengingat. mengingat. ya bisa mengingat. Kanji ga oboeraremas. Hai. Oriraremas. Orimas ini artinya turun ya. Bisa turun ya. Turun kendaraan di sini ya maksudnya. Nah, kita lihat lagi kata kerja kelompok 3. Kalau di kata kerja kelompok 3 kan biasanya ada 2 kata kerja cuma ya. Kimas sama simas ya. Ini boleh ya minasang catat, ini yang pengecualian terus ya, yang kimas sama simas ini. Nah, kalau kimas jadinya koraremas. Ya, perubahannya kimas itu jadinya koraremas. Nah, ini kata kerja lainnya dari kimas. Ini mote kimas jadinya kimasnya dihilangkan ya berarti ya. Moraremas, Sensei. Hai, Mote korare Moraremas. hai. Surete kimas jadinya Surete koraremas. hai, surete koraremas. Nah, mote kimas paham maksudnya? Artinya apa? Tahu? Pergi membawa. Ya, pergi membawa untuk barang ya. Datang membawa ya. Untuk barang ini. Kalau surete kimas ini untuk orang ya. Jadi nanti jangan ketukar yang mote kimas untuk orang, yang surete kimas untuk barang, jangan ya. Ya, ingat. Nah, ada simas jadinya dekimas ya. Simas ini jadinya dekimas. Misalnya contohnya angnai simas. Simasnya dihilangkan jadinya angnai dekimas. Hai. Unteng simas, simasnya hilang, jadinya unteng dekimas. Apa ya contoh lainnya? Yang kata kerja kelompok 3. Ada contoh lainnya dari kata kerja kelompok 3? Benkyo Sampo shimasu. simas. Ya. Benkyo shimasu jadinya benkyo Benkyo Mas. ya, dekimas. benkyo dekimas. Hai. Kaimono shimasu. Jadinya kaimono dekimas. dekimasu. Hai. Kokomade wakarimashita ka? Hai Sensei. Paham ya? Mas. Nah, kita lihat lagi polanya gimana ya, pola kalimatnya yang ada di bab 27 ini. Ya. Jadi, kata benda ga, kata kerja bentuk kanuke. Ya, kata benda ga, kata kerja bentuk kanuke. Artinya bisa ya, artinya. Nah, ini contohnya. Watashi wa hashi ga sukaemasu. Saya bisa menggunakan sumpit. Hai. Watashi wa sushi ga taberaremasu. Saya bisa makan sushi. Watashi wa nihon ryori ga suku kayak gini ya. Bentar. Sukurimas. Sukuremas. Iya, sukuremas ya. Watashi wa nihon ryori ga sukuremas. Hai, karena nah, ini
Nih watashi wa kanji ga yomemasu. Saya Saya bisa membaca baca kanji. kanji ya. Paham ya pola yang pertama? Paham, Sensei. Asalkan tahu pembentukannya ya, pasti bisa bikin kalimatnya. Nah, ini sebenarnya sama ya, sama yang pola kedua ini sebenarnya sama pola yang pertama. Kata bendaga, kata kerja, bentukan oke. Nah, kalau contoh yang di sini, ini biasanya menggunakan miemas atau kikoemas ya. Miemas atau kikoemas. Miemas itu artinya kelihatan ya, bisa kelihatan. Kikoemas bisa apa? Kedengeran ya. Jadi kalau miemas kelihatan, kikoemas kedengeran, berarti tanpa disengaja kan? Tanpa disengaja alami ya, natural. Misalnya kalau ada suara ini lagi tamasya lah yang atau lagi homestay di mana ya biasanya ya. Ada orang homestay pergi homestay ke, kalau di Padang gimana homestay-nya tuh? Yang suka homestay? Yang nginap itu? Halo? Halo? Misalnya, nah, daripada bingung kita lihat aja ya contohnya. Nih. Nikai kara hanabi ga miemas. Nikai kara hanabi ga miemas. Artinya dari lantai 2 kembang api kelihatan. Berarti alami ya, udah kedengeran aja langsung tanpa adanya usaha dari tanpa adanya usaha kan. Emang udah alami, natural, kedengeran aja gitu, kelihatan aja. Terus tonari no hea kara koe ga kikoemas. Dari kamar sebelah ya, terdengaran suara. Berarti kan enggak emang alami, emang datang tanpa adanya usaha kan. Nah, beda dari kalimat yang ini ya, yang di sebelahnya. Sakano si aiga miraremas. Sakano si aiga miraremas. Apa ya? Bisa menonton, bisa melihat pertandingan sepak bola. Ya, bisa melihat pertandingan sepak bola. Nah, kalau yang ini ada usaha dari orang yang bersangkutan. Kalau di Indonesia kan misalnya ada usaha lah untuk melihat pertandingan ini, misalnya beli tiket lah, lagi yang lain tuh, ngumpulin uang lah untuk beli tiket kan gitu ya. Kalau yang ini kan emang alami kan, yang nikai kara hanabi ga miemas, emang langsung ya tanpa adanya usaha dari pembicara. Terus ini kongsato no koe ga kikemas, bisa dengar lagu di konser. Ya, bisa kedengaran suara konser ya. Atau sushi ga tabera remas, contoh lainnya ya. Biasanya kan nggak bisa makan sushi, ini berusaha dia untuk makan sushi ya. Jadi beda, tahu ya bedanya ya. Miemas ini. Lanjut ya. Nah, ini kata bendaga dekimasta.
artinya itu rampung atau selesai ya. Nah, artinya di sini bukan ini ya, bukan bisa, tapi rampung atau selesai. Dekimasta di sini. Contohnya atarasi iega dekimasta. Banggohangga dekimasta. Apa artinya nih? Atarasi iega dekimasta. Rumah baru saya telah selesai. Ya, rumah baru udah selesai ya, udah rampung. Banggohangga dekimasta. Makan malamnya sudah selesai ya. Atau apa lagi ya? Rombungga dekimasta. Skripsinya udah rampung. Sukudaiga dekimasta itu ya. Jadi dekimasta itu artinya di sana bukan bisa tapi rampung atau selesai. Bisa ya? Bisa ya pola ini ya? Bisa. Kita lanjut lagi. Nah, ini pakainya sika. Sika artinya Hanya. ya. Jadi kata kerja. Jadi ya, sebelum sika ini bisa menggunakan kata benda ya. Tapi bisa juga dimodif selain dengan kata kerja, bisa dengan kata sifat, bisa ya. Kata sifat i, kata sifat na bisa ini dimodif kalimatnya, tergantung kalimatnya juga. Jadi polanya kata benda sika, kata kerja bentuk maseng atau bentuk negatif ya. Nah, kalau yang di sebelah ini yang futsuke-nya ya. Ini maksudnya saya yang futsuke nih. Ya. Hanya, artinya hanya. Watashi wa hiragana shika wakarimasen. Watashi wa nihongo. Oh iya, watashi wa nihongo ga sukoshi shika hanasemasen. Apa? Saya watashi wa hiragana shika wakarimasen. Saya hanya hiragana. Ya, saya hanya mengerti hiragana. Jadi selain hiragana dia nggak mengerti ya. Terus watashi wa nihongo ga sukoshi shika hanasemasen. Saya hanya mengetahui bahasa Jepang sedikit. Ya, saya hanya bisa berbicara ya. Hanashimasu kan? Hanashimasen. Saya hanya bisa berbicara bahasa Jepang sedikit. Jadi untuk shika ini ya, kata kerjanya menggunakan pasti bentuk negatif ya. Pasti bentuk negatif. Perubahannya ini bentuk negatif, maseng. Hai, wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pola yang terakhir. Nah, selama ini minasang belajar partikel wa. Nah, fungsi dari partikel wa itu untuk apa? Untuk menyatakan Watashi objek. wa ritades. Wa-nya di sana sebagai apa? Menyatakan subjek. Ya, menyatakan subjek ya. Nah, tapi di pola yang ini menyatakan perbandingan ya. Menyatakan perbandingan antara positif dan negatif. Ya. Jadi kata benda wa, kata kerja bentuk mas, ga ya. Ga, kata benda wa, kata kerja bentuk maseng atau negatif.
Jadi ga di sini artinya apa kalau ga? Tetapi. Tetapi, iya, tetapi artinya. Ayo kita lihat contoh kalimatnya. Sakawa shimasga yakiu wa shimasen. Hiragana wa kakemasga kanji wa kakemasen. Yama wa miemasga umi wa miemasen. Nah, kira-kira apa nih artinya? Kalau kita diikutin ya polanya yang di atas. Sakawa shimasga yakiu wa shimasen. Apa itu? Saya bisa bermain Bisa sepak bola, tapi tidak bisa main baseball. Ya, saya bisa ini ya, bisa sepak bola tapi nggak bisa baseball ya. Baseball. Terus yang kedua? saya bisa Nah, menulis hiragana, tapi tidak bisa menulis kanji. Ya. Saya bisa menulis hiragana tapi nggak bisa nulis kanji. Ada kayak gini nih. Hai, Sensei. Yama wa miemaska umi wa miemasen. Apa? Saya bisa menulis Gunungnya terlihat. kelihatan, tapi laut tidak kelihatan. Ya. Gunungnya kelihatan tapi lautnya nggak kelihatan ya. Hai. Paham ya sampai sini ya? Hai, Sensei. Semoga arimaska. Boleh ya nanya kalau ada yang nggak ini. Ada pertanyaan? Sensei, Ya. berarti kalau Shika bentuk akhirnya negatif, sedangkan Dake itu yang positif. Gitu. Kalau dake itu bisa positif, bisa negatif. Oh, bisa. Dua-duanya bisa kalau dake. Kalau yang Shika pasti yang negatif semua tuh. Tapi artinya bukan negatif ya. Bukan berarti Iya. negatif. Hai, oke, Master. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi saya lihat di WA banyak tuh yang salah ya. Mungkin minasang paham ya nanti salahnya saya di sini nih. Mungkin bisa ya perbaiki ya. Paham sendiri. Pokoknya tahu pembentukannya, pembentukan dari kata kerja kanoke ini bisa nanti insya Allah bisa bikin kalimatnya. Ya. Kalau materi bumpo ini harus sering diulang-ulang ya. Sering diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang pelajaran tuh lupa jadinya kan. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Nggak ada. Untuk kalimatnya nanti saya komen ya di WA aja. Hai, Sensei. Hai, kokomade warimasu. Mata raisu. Hai, Sensei. Mata raisu. Gozaimasu, sensei. Arigatou gozaimasu, sensei.